Halo teman-teman, hari ini saya punya Samsung Galaxy A37 dan saya akan menunjukkan kepada kalian cara memperbaiki aplikasi yang sering crash dan force close di perangkat kalian. Jadi pertama-tama yang saya sarankan untuk dilakukan adalah mengenali gejala-gejala ini. Jika aplikasi dibuka lalu langsung tertutup, ini adalah masalah. Jika aplikasi membeku lalu mati, ini juga masalah. Jika muncul pesan aplikasi tidak merespons, ini juga masalah. Dan jika hanya aplikasi tertentu yang crash, tentu saja ini juga masalah. Pertama-tama, selalu mulai ulang ponsel Anda. Tekan terus tombol daya dan volume. Mulai ulang. Ini membersihkan gangguan sistem sementara dan memperbaiki sejumlah besar kerusakan secara instan. Jadi sekarang saya rasa saat ini saya bisa menjelaskan langkah-langkah proses ini untuk Anda. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, saya sudah menangkap ini khusus untuk Anda. Jadi solusi nomor 2 ini adalah pilihan yang paling terbaik dan paling efektif. Silakan Anda buka menu pengaturan. Maksud saya mungkin Anda bahkan tidak perlu membuka pengaturan, cukup cari aplikasi Anda di sini yang lebih mudah. Cari aplikasi Anda di laci aplikasi dan tahan jari Anda di atasnya. Di sini, ketuk ikon info ini, dan sekarang di sini gulir ke bawah ke bagian penyimpanan. Seperti yang Anda lihat di sini, mereka memiliki data sebesar 49 GB yang tidak ingin saya hapus karena itu untuk tolok ukur game saya. Tapi pilih aplikasi ini di sini, dan di sini saya bisa mengetuk hapus cache. Atau opsionalnya seperti yang Anda lihat di sini ada hapus data. Tapi jika Anda masih punya banyak, misalnya Anda punya beberapa video draft di TikTok, jangan ketuk ini karena akan menghapus semua video Anda, jadi harap diketahui. Tapi kenapa ini berhasil? Ini akan menghapus file sementara yang rusak dan menjaga data Anda tetap aman jika Anda mengetuk hapus cache di sini. Dan seperti yang saya katakan, Anda bisa menghapus data yang merupakan solusi lebih kuat karena jika aplikasi masih sering crash, Anda bisa mengetuk hapus data di sini. Ini akan mengatur ulang aplikasi Anda seperti baru dan Anda mungkin perlu masuk kembali ke aplikasi. Selain itu, Anda perlu memeriksa apakah aplikasi Anda memiliki pembaruan. Nah, ini bisa dicek di Play Store atau Galaxy Store. Dan jika ada ini pembaruan, Anda harus memperbaruinya karena aplikasi yang tidak diperbarui bisa menyebabkan crash setelah pembaruan sistem. Maksudnya, sebelum update. Aplikasi sempat crash dan setelah pembaruan biasanya sembuh. Selain itu, coba update software HP Anda. Jadi, buka pengaturan ini. Sekarang gulir ke bawah sampai Anda melihat pembaruan perangkat lunak di sini. Periksa pembaruan, dan jika ada pembaruan, perbarui ponsel Anda. Versi Android atau One UI baru sering bikin aplikasi lama tidak lancar sebelum diupdate. Langkah selanjutnya yang ada dalam antrean adalah masuk ke menu Device Care. Lalu silakan Anda menuju ke bagian penyimpanan. Kosongkan penyimpanan. Jika hampir habis, aplikasi bisa mendadak crash. Jadi hapus video, aplikasi tak terpakai, dan file besar. Sisakan minimal 5 hingga 10 GB ruang kosong. Coba periksa aplikasi yang bermasalah. Beberapa aplikasi bisa saja mengalami konflik dengan aplikasi Anda yang lain. Jadi Anda tahu, coba saja, hapus instalasinya. Beberapa aplikasi seperti Anda tahu, pembersih, pengoptimal baterai, dan sebagainya. Copot aplikasi-aplikasi tersebut dan periksa apakah aplikasi Anda berjalan dengan baik. Jika iya, itu bagus. Singkirkan saja file atau aplikasi yang tidak berguna ini. Nomor 7, saya rasa Anda perlu nonaktifkan pembatasan baterai. Caranya, silakan buka menu pengaturan lalu masuk ke bagian baterai di sini untuk menyesuaikan pengaturannya. Di sini ada batas penggunaan latar belakang, ketuk bagian itu. Dan sekarang di sini nonaktifkan opsi letakkan aplikasi yang tidak digunakan ke mode tidur. Dan selain itu, tapi saya perlu mencari ini, di sini ketuk baterai adaptif, nonaktifkan. Ini seharusnya baik untuk Anda. Selain itu, periksa masalah internet untuk aplikasi online karena jika hanya aplikasi media sosial yang crash, coba ganti dari Wi-Fi ke data seluler atau sebaliknya dan restart router Anda. Dan sebagai upaya terakhir, Anda bisa menginstal ulang aplikasi atau menghubungi dukungan perangkat untuk memperbaiki perangkat Anda. Dan sebagai langkah terakhir sebelum tentu saja, mengembalikan perangkat Anda ke pengaturan pabrik. Itu saja. Semoga ini membantu Anda dan sampai jumpa.